untuk acara selanjutnya, yaitu penerapan tekstur tanah dengan metode hidrometer. Nah, pada kesempatan kali ini alat-alat dan bahan yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tanah ukuran 2 mm. Kemudian kita juga menggunakan NaOH sebagai pendispersi. Kemudian bahan yang selanjutnya yaitu kita menggunakan tabung sedimentasi, gelas ukur, Erlenmeyer ukuran sedang, lalu pipet untuk pipet kemikalia atau pipet untuk bahan kimianya. Selanjutnya hidrometer. Ini adalah alat yang dinamakan dengan hidrometer sesuai dengan metode kita. Kemudian untuk bahan lainnya yaitu kita menggunakan aquades, lalu untuk step-stepnya yang akan kita lakukan, yang pertama yaitu kita menimbang tanah ukuran 2 mm tadi sebanyak 50 gram untuk tanah lempungan dan 100 gram untuk tanah yang bertekstur pasir. Dalam hal ini kita memakai 100 gram karena kita menggunakan tanah regosol yang dominan traksi pasirnya. Kemudian yang harus kita lakukan yaitu memasukkan tanah regosol yang sudah kita timbang tadi ke dalam Erlenmeyer ukuran sedang. Oke, kita perlahan masukkan, jangan sampai ada yang tumpah. Kita masukkan ke dalam Erlenmeyer ukuran sedang. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mengisi Erlenmeyer menggunakan aquades hingga 2/3 dari badan ataupun volume Erlenmeyer. Kita masukkan secara perlahan dan berhati-hati. Masih tetap perlahan kita masukkan ke 2/3 dari volume total Erlenmeyer tersebut. Masih dalam tahap penambahan aquades ke dalam Erlenmeyer hingga 2/3 volume. Kita pantau terus hingga 2/3 volume. Sudah hampir mendekati 2/3 volume, lalu kita stop. Ini sudah mencapai kurang lebih 2/3 volume Erlenmeyer pengisian aquadesnya. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan pemipetan NaOH sebagai pendispersi tanah ataupun tekstur tanah pada acara tekstur tanah hidrometer ini. Nah, yang dimaksud sebagai pendispersi adalah larutan kimia untuk melepaskan ikatan antar fraksi yang ada di dalam tanah tersebut. Oke, kita pipet NaOH sebanyak 10 ml. Nah, setelah kita pipet sebanyak 10 ml, kita pastikan kita gunakan pipetnya. Kita masukkan ke dalam Erlenmeyer yang sudah berisi tanah dan aquades tadi. Oke, kalau sudah, kita bereskan lagi untuk NaOH nya dan pipetnya kita angkat secara perlahan. Kita tutup lagi pada NaOH nya. Oke, setelah itu kita aduk menggunakan pengaduk.
perlahan-lahan kita aduk agar merata. Nantinya larutan NaOH-nya tadi ke dalam Erlen Mayernya. Oke, setelah selesai kita aduk, kita akan menuju langkah selanjutnya. Akan tetapi sebelum menuju langkah selanjutnya, kita melakukan kontrol berupa mengukur pH pada larutan tersebut agar pada rentang 11 hingga 12 ataupun 10 hingga 12 pH-nya. Karena pada kondisi basah maka pendispersian tanah itu akan lebih baik ataupun bisa terjadi dalam kondisi yang terlalu basah. Kita masukkan pH stick ke dalam larutan yang ada di dalam Erlen Mayer ukuran sedang tadi. Oke, lalu kita samakan ataupun kita cocokkan dengan skala warna pH yang ada di pH stick. Di situ bisa kita samakan dengan warna yang ada di pH stick tersebut. Kurang lebih dalam rentang 10 hingga 12 pH-nya. Dan kita jaga agar tetap dalam kondisi basah. Oke, setelah dirasa cukup, kita akan lanjut ke next step ataupun langkah selanjutnya. Nah, sebelum itu kita harus tutup dulu menggunakan plastik dari Erlen Mayer ini agar tidak tumpah ketika proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya yaitu proses penggocekan menggunakan alat. Pertama kita atur dulu alatnya, kita nyalakan. Kemudian Erlen Mayernya tadi udah tertutup ya. Nah, ditutup dengan plastik, lalu kita atur kecepatannya menggunakan tombol itu ada. Lalu waktunya kita gocok kurang lebih 15 menit dengan kecepatan di situ tertera 200. Nah, Erlen Mayer sendiri kita letakkan ke dalam alat penggocok, lalu kita jepit. Pastikan agar ketika alat penggocok itu beroperasi, Erlen Mayer yang ada di atasnya tidak jatuh ataupun tidak bergoyang, agar tetap aman. Lalu kita bisa langsung mulai proses penggocokannya kurang lebih 15 menit. Ketika sudah, nanti akan ada notifikasi ataupun ada simbol bahwa itu akan selesai secara otomatis. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita letakkan Erlen Mayer lagi untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu kita pindahkan ke dalam tabung sedimentasi. Nah, untuk pencampuran ataupun pemindahan dari Erlen Mayer ke tabung sedimentasi dilakukan secara perlahan agar tanah yang ada di Erlen Mayer semuanya bisa masuk ke dalam tabung sedimentasi. Oke, langkah pertama kita buka tutupnya dulu, lalu kita tuangkan ke dalam tabung sedimentasi. Nah, nantinya pasti akan ada sisa-sisa tanah yang ada di tabung yang ada di Erlen Mayer, maksud saya. Nah, sisa tanah ini kita semprot menggunakan botol semprot sampai bersih secara perlahan. Tahap ini memang sedikit lama, diperlukan kesabaran dan ketelitian agar seluruh tanah yang ada di Erlen Mayer bisa bersih. Tabung sedimentasi ini sendiri bervolume 1000 ml. Nah, pada kesempatan kali ini untuk tanah pasiran
nantinya kita akan buat volume larutan tanahnya ataupun volume suspensi tanah maksud saya itu sampai ke volume 1205 mili. Nah, caranya sendiri kita penuhkan dulu hingga 1000 mili sesuai dengan takaran yang ada di tabung sedimentasi. Masih kita lakukan pembersihan pada Island Mayernya sampai tanahnya benar-benar bersih. Setelah tanahnya bersih, kita lakukan penambahan hingga 1000 ml terlebih dahulu. Sekali lagi, tahap ini perlu kesabaran dan ketelitian agar Island Mayer tetap bersih sehingga tanahnya bisa masuk semua ke dalam tabung sedimentasi. Kita tetap pastikan agar volumenya tidak melebihi 1000 terlebih dahulu. Kita tetap kontrol dengan melihat penanda ataupun ukuran yang ada di tabung sedimentasinya. Oke, itu kita lihat sudah terlihat cukup bersih. Kita pastikan lagi agar benar-benar bersih tanahnya. Untuk pemastian dipastikan. Oke, ketika sudah bersih, kita lakukan penambahan hingga 1000 mili terlebih dahulu untuk mencapai 1205 karena tabung sedimentasi ini ukurannya hanya sampai 1000. Kita lihat, kita pastikan dia tepat 1000 terlebih dahulu. Oke, stop. Ini sudah 1000 ml. Kemudian untuk 205 mili tambahannya kita menggunakan gelas ukur agar hasilnya rinci ataupun hasilnya tidak melenceng. Pertama kita tambahkan dulu ke dalam gelas ukur aqua jas-nya banyak 100 mili karena ukuran takaran dari gelas ukur ini sendiri adalah 100 mili. Baik, ketika sudah 100 mili kita masukkan, jadi kita hanya kurang menambahkan 105 lagi. Kita tambahkan lagi 100 mili yang kedua kalinya. Lalu yang terakhir kita tambahkan 5 ml. Ukuran takaran yang paling bawah. Ya, itu sudah 5 ml. Nah, ketika sudah memenuhi ini, kita lalu menutup tabung sedimentasi menggunakan plastik dan karet. Setelah kita tutup, langkah selanjutnya yaitu proses penggocekan. Proses penggocekan ini sebaiknya kita lakukan bersama partner kita untuk mempermudah, karena
perlu mempersiapkan alat-alat pendukung untuk proses pengocokan ini. Nah, alat-alat pendukung yang pertama sendiri adalah timer, karena hubungannya sangat erat dengan proses pengocokan. Nah, pertama kita siapkan timer. Yang kedua adalah termometer untuk mengukur suhunya, kemudian alat hidrometer itu sendiri. Pastikan alat-alat tersebut sudah siap sebelum penggocokan. Untuk penggocokannya sendiri tidak cara naik turun ya, kan, tetapi penggocokannya kita bolak-balik, satu kali kita hitung. Jadi penggocokannya seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk penggocokan pertama kita tunggu, siapkan timernya selama 40 detik. Pastikan dimulai sesaat setelah selesai penggocokan, dihitung 40 detik. Setelah itu kita siapkan termometer dan hidrometer. Setelah 40 detik kita masukkan keduanya. Pastikan kita tunggu tepat 40 detik untuk penggocokan pertama. Alasannya kenapa nanti akan kita jelaskan. Oke, ketika sudah mendekati 4 detik kita siap-siap, kita masukkan termometer dan hidrometernya. Kita amati dulu termometernya, dia menunjukkan ke suhu berapa. Nah, ketika sudah menunjukkan ke suhu berapa, kita tatap. Selanjutnya untuk kita angkat untuk melihat suhunya. Ketika kita sudah dapat suhunya, lalu kita tatap. Kurang lebih kita dapatkan 28 derajat Celcius suhunya. Lalu untuk hidrometernya sendiri, kita lihat pembacaannya dengan skala yang ada di hidrometernya itu sendiri. Jadi skalanya sendiri adalah berapa bagian hidrometer yang muncul ke permukaan, itu kita lihat. Nah, kita ambil, kita pastikan, kita lihat skala pembacaan hidrometernya itu melihat ke menunjuk ke skala berapa, lalu kita catat. Nah, setelah penggocokan pertama kita melakukan penggocokan kedua, yaitu selama 2 jam. 2 jam itu sendiri maksudnya adalah lama kita menunggu. Kalau yang pertama tadi kan kita tunggu selama 4 detik, yang kedua, penggocokan kedua kita tunggu selama 2 jam. Caranya sama, hanya waktunya sendiri yang berbeda. Pertama kita tutup tadi, tabung sedimentasinya menggunakan plastik dan karet. Ketika sudah, kita gocok sebanyak 10 kali seperti tadi juga. Nah, perbedaan dengan penggocokan pertama adalah jangka waktu kita menunggu ya tadi. Kita harus tunggu selama 2 jam untuk penggocokan keduanya. Pastikan timernya tetap terjaga. Lalu setelah itu kita ukur suhunya lagi dan kita ukur menggunakan hidrometer lagi seperti penggocokan pertama. Setelah 2 jam, lalu kita siapkan tadi termometer dan hidrometernya untuk mengukur data pada penggocokan kedua. Sama seperti penggocokan pertama, caranya kita masukkan dulu termometer ke dalam suspensi yang ada di dalam tabung sedimentasi dan kita masukkan hidrometernya. Oke, kita lihat suhunya nanti menunjukkan ke angka berapa.
Nah, ternyata suhunya sama, ada di 28 derajat Celcius. Kemudian untuk pembacaan hidrometernya sama seperti yang tadi. Hidrometer yang muncul ke bagian hidrometer yang muncul ke permukaan itu kita lihat dia menunjukkan skala berapa. Di situ ada skala satuan dan puluhan. Untuk cara perhitungannya sendiri akan kita bahas nanti. Yang penting kita catat hasilnya.